Nomor 1. 이래서 2번 ya, sudah muncul ya. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Lihatlah gambar berikut dan pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. 3번입니다 ya. Ini sangat gampang sekali. Ini 열쇠. 열쇠 itu artinya kunci ya. Kemudian yang nomor 1 ada 가위. 가위 itu artinya apa? Ada yang masih ingat 가위? Gunting. Betul ya. Gunting. Kemudian nomor 2 bolpen. Nah, ini bolpen ya. Kemudian yang nomor 4 ada usan. 우산 artinya apa? Payung. Payung. 네, 잘했습니다. 2번. Nah, ini kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ilbon. 네, 맞습니다. 1번 ya. 거울을 닦고 있습니다. 거울 itu artinya kaca ya. Kemudian takta, takta itu artinya bisa mengelap ya. Takta itu artinya banyak teman-teman ya. Selain mengelap, kalau untuk lantai itu artinya bisa juga mengepel, juga bisa ya. Mengepel. Kemudian ada lagi sikat gigi atau gosok gigi. Itu bahasa Koreanya adalah 일 takta ya. Nah, jadi takta itu artinya tidak hanya mengelap saja ya. Ini artinya gosok gigi. Kemudian yang nomor 2, ada 책상을 닦고 있습니다. Nah, taktanya sama mengelap, kemudian 책상. 책상 artinya apa? Meja. Betul, meja ya, sedang mengelap meja. Kemudian 거울을 옮기고 있습니다. Ada kata 옮기다. 옮기다 artinya Memindahkan. betul, memindah ya. Sedang memindah 거울, kaca. Betul sekali ya. Terus yang nomor 4, 책상을 옮기고. Ini sama ya, sedang memindah. Kalau 책상 artinya meja. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Ya, 3번, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berhubungan ya dengan kosakata berikut. Ada kata 배, 버스, 자동차, sama 지하철. Berarti ini yang benar yang mana teman-teman? Ibon. Betul sekali. 2번입니다. 타다 ya. 타다 itu artinya naik ya karena di atas itu kosakatanya tentang kendaraan. Ada B. B itu artinya apa, B? Kapal. Kapal. Nah, selain kapal artinya apa yang lain? Selain kapal. B itu artinya apa saja? Perut. Betul. Perut sama bunga bir Bir. ya. Ini tergantung itu kalimatnya ya kalau mau mengartikan. Kemudian yang ini kapal pose. Pose itu gampang ya, bis. Kemudian ada 자동차, mobil, terus 지하철, artinya kereta bawah tanah atau subway. Jadi ini naik ya, tada. Kemudian selain artinya naik, tada itu artinya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak tada? Tada itu sama, Memetik. bukan. Kalau itu double double gini, ini memetik. Nah, selain naik itu bisa juga kayak bata. bata artinya menerima. 월급을 타다. Itu artinya bukan naik gaji ya, tapi artinya menerima sama kayak bata. Ya. Teman-teman kalau misalkan nanti ada soal, bata itu enggak selalu artinya naik ya. Artinya juga bisa mendapat atau menerima. Nah, ini ya. Kemudian Sinta. Sinta artinya apa Sinta? Memakai. Memakai. Memakai untuk di mana Sinta itu? Sepatu. Ya, memakai untuk di kaki ya, bisa sepatu, bisa kaos kaki, sandal, dan lain sebagainya. Kemudian ada borida. Borida. Apa itu borida? Borida artinya Memilih. membuang.
ya. Membuang. Misalkan 쓰레기를 버리다. Artinya membuang sampah. Kemudian 건너다. Apa itu 건너다? Berjalan. Betul. Menyeberang. Menyeberang, ya. Menyeberang. 길을 건너다. menyeberang jalan. Oke, lanjut ya. Yang nomor 4. 다음 단어의 반대말은, nah ini kata 반대말, teman-teman. 반대말 itu artinya apa? Lawan kata, ya. Apa lawan kata dari kata-kata di bawah? 취직하다. Nah, 취직하다 itu lawan katanya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Jawab nomor berapa? Ambon. Betul sekali, 삼번입니다. 취직하다. Lalu apa artinya 취직하다 itu? Dapat kerja, ya. Maksudnya dia bekerja, tapi kondisinya itu dia kayak baru keterima kerja, ya. Baru dapat kerja. Nah, ini lawan katanya adalah 퇴직하다. 퇴직하다 artinya resign. Keluar dari pekerjaannya. Ya, ingat ini lawan kata ya, bukan persamaan kata. Jadi ini kalau dapat kerja berarti ya keluar ya, atau resign. Nomor 1, 퇴근하다. Pulang kerja. Kemudian nomor 2 ada 취업하다. 취업하다 itu artinya apa? 취업. Ini sama seperti 취직. Kerja. Sama ya. Ini persamaan kata. Ini dia artinya juga bekerja ya. Dapat bekerja. Ini persamaan katanya dengan 취직. Kemudian nomor 4 ada 출근. 출근하다 artinya berangkat kerja. Nah, ini kalau 출근하다 berarti lawan katanya 퇴근하다. Nah, ini berangkat kerja. Gitu ya. Oke, baik, selanjutkan. Sekarang soal binkan ya, teman-teman. Ini soal yang nggak pernah ketinggalan. Pasti ada soal binkan di ujian. Nomor 5-8. O에서 8번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke 빈칸. 5번 ya. Teman-teman ini bisa langsung saja ke intinya ya. Intinya itu ada di sini teman-teman. Kimchi, gogi, kemudian ada namul. Nah, ini termasuk apa ini? Bancan. 네, 맞습니다. Ya, ini termasuknya lauk ya, 반찬입니다. Itu cara catatnya ya. Diambil aja poin-poinnya. Nah, sekarang saya artikan dulu ya. 한국 사람들은, nah ini dari kata en dulu ya. Penanda topiknya dulu. Orang-orang Korea, kemudian ke belakang, ke predikatnya. 먹습니다. Makan bersama dengan titik-titik ini lauk ya, lauk. Makan dengan nasinya dulu, nasi dan lauk seperti. Katanya artinya seperti. Jadi makan nasi dan lauk atau dengan lauk seperti ada kimchi, kemudian gogi, daging, kemudian 생선, ikan, dan namul, sayuran ya, sayuran kering atau lalapan. Nah, itu 반찬. Kemudian nomor 1 ada kail. Kail itu artinya apa? Iya, betul. Buah. Kemudian sam ada 간식. 간식입니다. Apa 간식, teman-teman? Masih ingat? Makanan ringan. Betul. Makanan ringan, betul. Bisa makanan ringan atau snack juga bisa, atau cemilan juga bisa, ya. Nah, ini gansik itu juga sama seperti wajan. Hampir sama, ya. Dia kayak cemilan atau snack. Kemudian tige. Tige itu artinya sup. Sup kental, ya. Dia kuahnya lebih kental. Oke, lanjut. Hansik apa ya? Hansik. Hansik gini. Ya. Hansik gini. Restoran Korea. Betul, hannya ini Hankuk. Kemudian siknya ini makanan, ya. Kalau hansik itu berarti makanan Korea.
Terus ada lagi jungsik. Nah, kalau jung itu kan Jungkook ya, Cina ya. Kalau jungsik berarti makanan Cina gitu. Kemudian ilshik, Ilbon, Jepang. Makanan Jepang gitu ya. Kemudian yang nomor 6 sekarang yukpon. Nah, ini yukpon ini jawabannya nomor berapa teman-teman? Sabun. Betul sekali, langsung ketemu jawabannya. Sabon imnita shopping haro. Artinya kalau rogada ya, itu artinya pergi untuk ya. Nah, ini kita artikan dulu. Jumare di akhir pekan Pekwajome momo-momo espenita. Nah, ini kata pergi ke mall untuk belanja. Kemudian karena di belakangnya ini ada apa? Membeli. Membeli otwa shinbal, baju dan sepatu drill yang akan diberikan. Ini derita ya. Derita itu bahasa halusnya juta karena ini untuk orang tua. Memberi yang bahasa sopan, halus ya. E-nya itu penanda yang akan datang, yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi, membeli baju dan sepatu yang akan diberikan untuk atau kepada bumoni, orang tua. Kan berarti dia kalau beli seperti ini namanya belanja, shopping. Nomor 1, bedal. Apa itu bedal hata? Bedal Mengirim. hata. Mengirim. Mengirim, betul. Tapi ini mengirim untuk apa ini? Delivery makanan. Betul sekali. Ini delivery. Sebenarnya nggak harus makanan, paket juga bisa ya. Ini lebih ke mengirim untuk seperti kayak itu teman-teman ya, mengantar paket atau mengantar makanan, barang gitu ya. Bukan mengirim itu surat tuh beda ya. Kemudian nomor 2 ada muni, muni hata, bertanya ya. Muni hata itu artinya bertanya. Kemudian panme hata. Panme hata artinya betul, menjual. Menjual. Ya, ini 잘했습니다. Lanjut soal nomor 7. Ya, 7번. 다음 주에 고향에서 동생이 옵니다. 오랫동안 못 만나서 뭐뭐뭐뭐 보고 싶습니다. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Sabun. Betul sekali. Pali, cepat ya. Iya. 다음 주에 minggu depan. Minggu depan 고향에서 동생이 옵니다. Adik datang dari kampung ya. Adiknya mau datang nih yang dari kampung. Kemudian oret동안 못 만나서 sonya karena tidak bertemu oret동안 lama, maksudnya sudah lama nggak bertemu ya. Jadi 보고 싶습니다. Ingin cepat bertemu ya. Ini artinya ingin melihat, maksudnya ingin bertemu ya. Kangen, rindu juga bisa. Ingin cepat bertemu gitu. Kali cepat. Nomor 1 ada 가끔. Apa itu 가끔? Belakangan ini. Kadang-kadang. Betul, Kadang. kadang. Kalau belakangan ini tuh 요즘 ya. 요즘. Cem. Kemudian 잠시. 잠시 artinya apa? Bentar. Sebentar. Kayak 잠깐만 ya, sama 잠시만. Kemudian 별로. 별로 kalau partikel artinya apa? 별로 kalau diikuti dengan penanda tidak, an atau jian itu berarti kan Itu apa? mas. Kalau diikuti dengan kata negatif Tidak. artinya tidak terlalu ya, atau tidak begitu. Contohnya gini. Saya tidak terlalu suka anggur misalkan. 포도를 별로 좋아하지 않아요. Itu ya. Kalau 별로 diikuti penanda negatif artinya tidak terlalu, tidak begitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan 별로, jadi kalau 별로nya itu kosakata artinya masing-masing. Misalkan apa? Atau sesuai. 크기 별로. Ukurannya atau sesuai ukurannya.
ya. Itu nanti dilihat kalimatnya lebih mengarah ke partikel atau kosakata gitu ya. Kalau diikuti dengan negatif artinya tidak terlalu. Kemudian lanjut yang nomor 8, 8번. 아침에 출근할 때 길이 많이 막혔습니다. 회사에 늦지 뭐뭐뭐뭐 서둘러 지하철을 탔습니다. Nah, ini penanda yang tepat yang mana teman-teman? Sabun. Sabon. Sabon. Sabon itu ada kata ryoku. Bermaksud? Ryoku itu artinya apa teman-teman? Bermaksud bukan Sam? Nah, kalau ryoku-nya di tengah-tengah, itu artinya adalah untuk atau supaya atau agar. Tapi kalau ryoku-nya di belakang, ryoku hata. Nah, ini baru artinya bermaksud atau berencana, ya. Jadi tergantung posisinya ya, teman-teman. Nah, Yang di tengah tuh ini ya, Sam. Aneryogo. iya, kan ini yang di tengah, bukan di belakang. Kok di belakang itu dia titik gini ya, teman-teman. Contohnya gini. Saya beli daging untuk membuat bulgogi. 불고기를 만들려고 고기를 샀어요. Nah itu, beli daging untuk membuat bulgogi. Nah itu artinya bukan bermaksud membuat ya, tapi untuk, tujuannya untuk apa. Nah ini yang benar nomor 4 ya. Nah ini artinya gimana? 아침에 출근할 때, ketika berangkat kerja di pagi hari, 길이 많이 막혔습니다. Jalannya sangat macet ya, Macet. macet sekali. Nah, 회사에 늦지 않으려고 서둘러 지하철을 탔습니다. 나ik 지하철, subway, 서둘러. Tahu 서둘러 nggak? 서두르다. Artinya apa? Cepat, buru-buru ya. Jadi naik kereta bawah tanah cepat atau buru-buru untuk tidak terlambat ke kantor atau supaya tidak terlambat ke kantor. Ini juga bisa seperti itu artinya ya teman-teman. Jadi tujuannya apa dia naik ini ya, supaya dia nggak terlambat ya, untuk tidak terlambat ke kantor. Kemudian nomor 1 ada myeon. Myeon itu artinya apa teman-teman? Myeon Jika. kalau ya, kalau tidak ya. Anaso, aso oso itu artinya karena tidak. Kemudian nikah juga sama ya, artinya juga karena. Ya sama. Ini sama ya, nanti bedanya kalau nikah itu lebih ke nanti ke orang lain ya, seperti menyuruh, kemudian melarang atau mengajak. Tapi kalau yang aso-oso biasanya untuk menceritakan saya sendiri ya, bukan untuk orang lain. Itu bedanya. Kemudian sekarang yang nomor 9 ya, ini ada rambu-rambu. Nomor 9, 이 표지는 무슨 뜻입니까? Apa arti dari rambu ini? Nah, ini apa teman-teman jawabannya? Sabun. Betul sekali. sabon입니다. 귀덮개를 착용하십시오. 착용 artinya Menggunakan. menggunakan, memakai juga bisa ya. Gunakanlah shipsio. Gunakanlah apa 귀덮개 artinya? Earplug. Iya. Penutup Earplug, telinga. penutup telinga. Nah, ini apa? Bisa 귀덮개, bisa 귀마개 ya. Jadi dia ini kayak untuk melindungi telinga kita, ya. Ini intinya untuk melindungi telinga kita dari suara bising ya. Nomor 1, 안전모를 착용하십시오. Pakailah atau gunakanlah 안전모. Apa 안전모? Kacamata. Oh, kacamata? Helm. Punya moja, helm ya, helm. Helm keselamatan atau topi keselamatan. Nah, kalau ini gambarnya topi teman-teman atau helm. Yang nomor 2, 보안면. Apa ini 보안면? Gunakanlah 보안면. Topeng wajah. Wajah. Atau pelindung wajah ya, atau masker wajah juga bisa. Nah, ini untuk melindungi wajah kita ya. Kemudian yang nomor 3, 보안경. 보안경.
Ada ankyong berarti apa? Kacamata. Betul, kacamata pelindung. Oke. Lanjut soal nomor 10 ya. 10입니다. 이 사람의 국적은 어디입니까? Di mana 국적? Apa 국적 artinya? Kewarganegaraan atau asalnya. Negara. Orang ini. Berarti kalau 국적 itu lihatnya kemana? Ke 국가. Ini ya. Juga. Ini artinya warga negara atau asalnya, kewarganegaraannya. Berarti ini jawabannya adalah yang nomor 2번. betul. 2번. 2번입니다. 태국. Nah, 태국 itu artinya negara mana, teman-teman? 태국. Thailand, Betul. Thailand. Nah, 맞습니다. Kemudian nomor 1 ada Incheon. Nah, Incheon itu termasuk apa ini Incheon? Incheon ini kota, kota apa? Incheon 출입국 관리 사무소. Maksudnya ini diterbitkan di kantor imigrasi Incheon gitu ya. Incheon. Kota Incheon. Kemudian nomor 3 ada Nathan. Nathan ini Songyong ya. Nama, item ya. Namanya Nathan. Nomor 4 ada 기업 투자입니다. Apa artinya 기업 투자 itu teman-teman? Bekerja. Kerja. Nah, di sini 기업 투자 itu Pekerjaan. Ceryu Jagyok. Teman-teman tahu Status Ceryu tinggal. Jagyok nggak? Status Betul. tinggal. Status tinggalnya atau jenis visanya ya. Nah, ini dia D8 itu giok tuja artinya investor ya. Kayak penanam modal. Itu D8. Kalau misalkan kalian nanti yang G2G itu nanti itu Bijonmun E9 ya, non ahli. Kalau ini artinya visa untuk investor ya. Kemudian lanjut yang nomor 11. Nah, ini teman-teman. 다음 영화에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang benar dari penjelasan tentang tiket film berikut? Nah, teman-teman, apa ini kira-kira jawabannya? 3번. Betul sekali, 3번입니다 ya. Nomor 3 yang benar ya. Coba kita lihat dulu dari opsi nomor 1 ya. Kalau kita mau mengecek benar apa tidaknya, kita cek dulu ke pilihan gandanya. Nomor 1, 3번 자리에 앉으면 됩니다. Ada kata 면 되다 di sini artinya apa teman-teman? Tinggal, boleh, bisa ya. jika. Cukup ya, bisa. Jadi artinya ini bisa duduk atau tinggal duduk, boleh duduk di jari tempat duduk 3번. 3번 itu nomor 3. Apakah benar nomor 3 di situ tiketnya? Ternyata nomor 10. 10 ya, nomor 10. Kalau yang 3 di sini itu bukan nomornya, yol. Tahu yol tidak teman-teman? Yol. Yol itu artinya baris ya, kayak urutan. Kan ada yang kalau yang paling depan itu pertama, terus belakangnya yang kedua, dan seterusnya ya, itu kayak baris-barisnya. Nah, ini maksudnya nomor 10 baris ketiga, terus ilguan. Ilguannya ini artinya apa ilguan? Teater 1. Betul, studio ya, ruangannya. Studio 1 atau teater 1 ya. Jadi ini salahnya di yang nomor 3 ya, seharusnya nomor 10. Yang nomor 2, 목요일 오전에 영화를 봅니다. Menonton film pada Kamis pagi. Dilihat jamnya, jam berapa ini? Irwe ohu, benar tidak berarti? Salah. Seharusnya ini ohu, malam kan, jam 8 malam. Ini juga salah. 3번, 영화표 tiket film 한장 1 lembarnya 11,000원. 11,000원 itu 11.000 ya. Betul, di sini. Nah, ini ya, 11.000. Jadi ini 1 orang ya, 1 lembar. Ini umum ilban. Itu harganya adalah 11.000. Nomor 4, 12살 이상은 관람할 수 없습니다. 관람할 수 없다 artinya apa?
Tidak bisa. Nggak bisa. Gwalam itu menonton. Nonton. Menonton sama kayak Buddha ya. Atau melihat. Yol dusa isang. Usia 12 tahun ke atas. Atas. Nah, boleh nggak yang menonton itu? Ya, kita lihat usianya di atas. Ini ada kata ini. Yol dusa isang gwalam ga. Di sini teman-teman. Gwalam ga itu artinya penonton. Penonton di atas 12 tahun. Berarti kan dia yang boleh menonton itu yang usianya di atas 12 tahun. Sedangkan ini dia tidak bisa. Seharusnya kan bisa, ya. Ini juga salah. Begitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan di sini yang Hwa Ibjangkon itu sama seperti kayak tiket ya, tiket untuk buat nonton film, tiket masuknya. Ini penonton di atas usia 12 tahun. Terus ini Uriyong, itu artinya nama filmnya ya, judulnya Uriyong, kakak kami. Kemudian ini tanggalnya ya, tanggal tayangnya 19. Ini kalau Korea itu dibalik ya teman-teman ya. Jadi yang belakang itu tanggal, bulan, ini tahunnya. Kemudian Mok itu Mokyoyu hari Kamis. Terus Irwe itu artinya sesi pertama, ya, penayangan yang di jam pertama. Oh, ini sore atau malam ya jam 8, setengah 9 sampai jam 10 kurang. Ini ya. Tadi studio 1, baris ketiga nomor 10. Total Inwon tuh seperti penontonnya. Maksudnya yang beli ini satu orang ya. Hanmyeong, ilban, umum, harganya 11.000 won, manchonon, begitu ya. Kemudian Sam, lanjut ya. Guandram sama Gugyong bedanya apa, Sam? Gwalam sama Guandram sama Gugyong. Gugyong. Kalau Gwalam itu lebih kita menyaksikan suatu pertunjukan, misalkan film, kemudian konser, kemudian pertandingan olahraga, apalagi teater, dan seterusnya. Lah kalau Gugyong itu kita kan lebih kayak cuci mata. Misalkan gini, saya 공원에서 구경했어요 atau 백화점에서 구경했어요. Kayak lihat-lihat aja. Dia nggak ngapa, lihat-lihat aja. Saya cuma lihat-lihat aja di taman atau lihat-lihat aja di mall. Itu ya bedanya. Itu ya, Gugyong sama Hwalem. Oke, sekarang lanjut soal nomor 12 ya. Nah, ini gampang teman-teman. Ini nggak perlu tahu artinya pun bisa menjawab. Ini yang mana jawabannya? Ilbon. Ilbon? Bukan. Bukan yang mana? Sambon. 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 Ya? Betul. Sambon. Nah, ini kita tinggal mencocokkan saja. Meskipun nggak tahu artinya pun tinggal dicocokkan. Teman-teman kalau misalkan ketemu soal grafik itu kalian cukup menghafalkan paling banyak, paling sedikit, di atas separohnya, terbanyak kedua. Nah, itu aja ya. Nah, cukup kita langsung samakan aja. 건강식품을 선물하고 싶어 하는 근로자가 ya. Nah, kita langsung tarik aja yang sama ya. Ini 건강식품 kan kesini nih. Nah, ini 가장 많다, paling banyak. Kita lihat. Oh, betul. Dia 53%. Sedangkan yang lainnya kan di bawahnya ya. Nah, langsung ini ketemu jawabannya. Meskipun nggak tahu artinya ya. Jadi ini artinya adalah pekerja yang ingin menghadiahkan 건강식품 itu artinya produk makanan kesehatan ya. Produk herbal lah ya. Produk makanan sehat atau herbal itu yang 가장 많다, paling banyak ya. Betul karena dia 53% gitu ya. Yang nomor 1, 옷을 선물하고 싶어 하는 근로자가 가장 적다. Nah, ini artinya pekerja yang menginginkan menghadiahkan baju itu 가장 적다. Artinya paling sedikit. Nah, kita lihat baju. Ternyata ada di atas itu. Itu berapa persen, teman-teman? 17% kan? Ini kan? Nah, itu paling sedikit bukan? Tidak.
ada yang lebih sedikit, yaitu Ginyonpum ini 10%. Berarti dia salah ya. Dia tidak yang paling sedikit. Nah, ini salah yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, 화장품을 선물하고 싶어 하는 클로자가 pekerja yang menginginkan memberi hadiah berupa kosmetik 화장품 itu 절반을 넘습니다. Nah, ini harus tahu juga artinya. Nomta artinya melebihi atau melampaui atau di atas. Kemudian bentuknya separuhnya, bagian. Nah, maksudnya melebihi separuhnya itu dia harus di atas 50% ya. Itu syaratnya kalau di atas separuh. Ya. Kita lihat bagian kosmetik wajang di sini. Ternyata dia hanya 20%, tidak mencapai di atas 50%. Berarti dia salah. Gitu ya. Nomor 4, 기념품을 선물하고 싶어 하는 근로자가 pekerja yang ingin menghadiahkan ginyonpum, souvenir atau cenderamata, 두 번째로 많습니다. Terbanyak 두 번째, nomor 2 ya. Kedua terbanyak. Kita lihat bagian ginyonpum. Ternyata ini 10%. Dia paling sedikit ya, tidak yang terbanyak kedua. Kalau terbanyak kedua itu ini apa? Wajangpum ya, atau kosmetik. Nah, itu ya teman-teman cara menjawab untuk soal grafik. Sebenarnya kita cukup menghafalkan yang sering muncul di pilihan gandanya saja, paling banyak, paling sedikit, terus kemudian di atas separuhnya, terus terbanyak kedua, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 13, teman-teman. Ini ada soal binkan lagi ya. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke 빈칸. 13번. 내일은 근무가 없습니다. 시내에 뭐뭐뭐뭐 쇼핑도 하고 영화도 보려고 합니다. Nah, ini apa teman-teman? Jawabannya. 1번. 6번. Betul sekali. 1번. 가서. Kenapa kok gaso? Ada alasannya, Saf. Pertama teman-teman lihat partikelnya. Ini E gaso. Kalau ke itu kan pasti pergi, nggak mungkin dia melihat ya. Kalau melihat itu kan rel. Ini jelas eliminasi dulu kan. Ya antara gaso sama garyoku. Nah, kalau ryoku tadi artinya apa? Untuk. Nah, ini juga ada dua. Ini nggak mungkin kalau ada dua kata untuk di sini. Tujuannya ya, ini ada pergi kemudian ini shopping kemudian nonton film, ini nggak cocok kalau dia ryoku ya, untuk. Jadi ini gaso. Nah, gaso so di sini artinya apa teman-teman? Kalau so ini benar karena di sini artinya apa? Nah, di sini artinya lalu ya, karena ini apa? Menceritakan kegiatan yang berurutan, berurutan berkaitan. Dia pergi ke shopping. Sine 가서 lalu di shopping di sine itu ya di kota Pusat kota. dia ngapain? Berbelanja dan dia dan menonton. Nah, ini kan masih berkaitan ya karena kan dia perginya ke kota. Nah, so di sini artinya bukan karena, tapi ini lalu, kemudian, selanjutnya. Urutannya ya. 내일은 besok 근무가 없습니다. Tidak ada 근무, pekerjaan ya. Maksudnya dia nggak kerja, makanya dia bermaksud yokohata. Depannya dulu ya. Kalau ada kata gaso itu yang diartikan yang gasonya dulu. Karena ini urutan ya. Jadi yang pertama yang perginya dulu. Pergi ke kota, lalu berbelanja dan menonton film, gitu ya. Kalau tadi ryogo di tengah-tengah artinya untuk, tujuan. Misalkan gini, saya pergi ke sini untuk menonton pertunjukan ya. Misalkan ini apa? 공연을 보려고 시내에 가요. Itu ya, tujuannya.
Kalau yang gugyong artinya tadi apa? Melihat ya. Kayak cuci mata aja ini. Melihat-lihat. Ini melihat lalu. Kemudian ryogo untuk melihat-lihat ya. Kemudian selanjutnya nomor 14 teman-teman. 14번. 물건을 산 후에 마음에 안 들면 바꿀 수 있습니다. Ini san hu에 artinya apa teman-teman? Ini sada ya, membeli. Telah membeli. Setelah Setelah membeli membeli barang, maame an 들면 jika apa maame an Cocok. tidak cocok cocok ya. Tidak cocok itu 바꿀 수 있습니다. Bisa bisa ditukar. betul. Bisa ditukarkan ya kalau nggak cocok. Kemudian 그런데 tetapi 영수증이 없으면 jika tidak ada Tidak ada 영수증 kuitansi. nota boleh maka 교환이 tahu 교환 penukarannya pengembaliannya itu 뭐뭐뭐뭐 영수증을 잘 보관해야 합니다. harus Sulit Harus menyimpan dengan baik dengan notanya. Berarti ini kwitansi. isinya apa teman-teman? Nota atau Sambon. Ambon. betul, sambon. 어렵기 때문에 karena sulit ya. Sulit. Tetapi kalau tidak ada kwitansi penukarannya karena sulit ya, karena sulit ditukar, maka kita harus menyimpan dengan baik notanya atau kwitansinya ya. Kalau nggak ada kwitansinya kan kita nggak bisa mengembalikannya, menukar barangnya. Jadi harus disimpan dengan baik gitu ya. Nomor 1, 어려운 덕분에. 덕분에 itu artinya apa teman-teman? 덕분에 Kat. berkat. Jadi karena tapi yang positif ya. Ya. Ini kalau 어려운 덕분에 berkat sulit itu nggak cocok ya. Kemudian 간단한 덕분에 berkat. 간단하다 artinya apa? Mudah, simple, praktis ya, sederhana, nggak ribet. Kemudian nanti karena sulit ya 어렵기 때문에, kemudian 간단하기 때문에 karena simple atau karena mudah. Oke, lanjut. Soal nomor 15, ini tentang kosakata ya, mengartikan definisi dari suatu kalimat. 15번, 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. Teman-teman, ini jawabannya apa? Sebelum saya bahas, ada yang bisa menjawab? 1번. Milling Jakob. Apa itu milling Jakob? Pekerjaan Pekerjaan milling. milling. Kenapa kok jawabannya milling? Ada kata apa di sini penjelasannya? Memangkas atau memotong. Betul. Itu. Kuncinya itu ada di kata kakgona jarita. Kemudian ada kata kotol. Kotol itu cutter, pisau, memutarkan, ya. Jadi ini ada di buku ya, di buku yang bab alat kerja yang seperti milling gige. Kemudian ada yongjob, sonban gigi itu ada. Jadi adalah pekerjaan ya, Jakob imita adalah pekerjaan memotong jaruta, memotong atau kakta. Kalau kakta artinya apa teman-teman? Memangkas. Memotong tapi yang sebagian kecil ya. Kalau jaruta memotong jadi 2. Memotong atau memangkas bubun itu bagian 원하는 yang diinginkan atau 원하다. Yang diinginkan. 면서 sambil hitung kita. Hitung hata itu memindah. Memindah kalau itu. Mulgon barang. Gojong. Yang dikerjakan ya. Barang yang dikerjakan. Barang yang dikunci yang dikerjakan pada meja, di meja. Dengan cara huejen itu memutar. Dengan memutarkan cutter atau pisau ya. Nah, kegiatan memotong itu hubungannya dengan apa? Milling.
milling Jakob ya, pekerjaan milling. Ya dia memotong benda itu, milling itu. Kemudian dosek. Kalau dosek Jakob artinya apa? Pekerjaan mengecat, mengecat. mewarnai, Mewarnai. Iya, betul. Kemudian sanding Jakob. Pekerjaan Menghaluskan. menghaluskan, betul. Memoles ya, biar halus permukaannya. Kemudian Yongchop. Pekerjaan Ngelas. mengelas. Betul. Mengelas. Ya, garis seni. Nah, itu ya. Kemudian lanjut soal nomor 16, teman-teman. Nah, ini juga kira-kira apa jawabannya? Nomor 16. sabun, Betul sekali. Sabon입니다. Kata kuncinya apa ini? Untuk memindah. Ini. simel, Ini. Memindah, ada kata lagi orinsimul. Ya, mopan eso ini persemaian. tanaman yang kecil, Nah, jadi saya artikan dulu ya. Dari belakang mengartikannya ini adalah alat dogu, alat Jakob kerja atau perlengkapan yang sayung digunakan atau dipakai ketika umgyosimta. Maksudnya dia memindah Memindahkan. dan menanam ya. Jadi kayak nanam tapi dipindahkan. Memindahkan apa? Ini objeknya. Orinsimul, tanaman yang masih muda atau tanaman yang kecil ya, kayak masih Kecil. Ke ero, kemana? Nonina pat, sawah atau ke ladang. Nah, terus ini ada giren, ini girda artinya yang dipelihara atau yang ditanam ya. Kalau tumbuhan ya ditanam pada mopan persemaian. Jadi memindahkan tanaman yang masih kecil-kecil itu ya ke sawah atau ke ladang. Berarti pakai apa? Alatnya mojongsak ya. Apa itu mojongsak artinya? Skop benih. Betul. Skop kecil ya. Ya untuk memindahkan benih-benih yang masih muda itu ya. Skop namanya, karena memindah ini ya umgyosimta gitu. Nomor 1, telce. Telce apa artinya telce? Telce itu artinya saringan kecil ya. Jadi ini kayak buat menangkap ikan yang kecil-kecil, misalkan ikan di sungai. Atau, seser ya, Sam. Seser ya. Iya, jadi dia kayak untuk menyaring yang kecil-kecil ya, ikan yang kecil-kecil. Saringan kecil. Kemudian galkui. Apa galkui? Penggaruk ya. Ya. Jadi ini bisa untuk menggaruk kerang atau bisa juga untuk menggaruk yang itu, apa rumput-rumput, daun-daun kering juga bisa. Kemudian gokwengi. Gokwengi artinya beliung ya, cangkul yang tajam. Kalau bahasa Jawanya ini gaco ya. Mungkin di daerah yang lain ada istilahnya sendiri. Jadi dia seperti cangkul tapi dia itu lurus ya, panjang. Biasanya untuk menggali tanah yang keras. Ya. Dia bentuknya tajam. Ini di buku ada teman-teman ya. Jadi bisa dicek lagi di buku, gokwengi itu cangkul beliung yang bentuknya itu tajam. Yang garis aja ya, tidak ada. Kalau yang cangkul biasa itu apa? Gwengi aja ya. Kalau yang cangkul untuk menggaruk tanah itu yang gwengi. Kalau yang gwengi untuk yang menggali tanah yang keras itu ya, gwengi. Lanjut nomor 17. Ini tulisan tentang apa ya? Ikri mose에 대한 글이니까. Nah, ini tentang apa teman-teman? 몇 번입니까? 17번. 1번. Betul. 동료 소개. Perkenalan 동료, rekan kerja ya. Karena di situ menjelaskan tentang temannya ya, memperkenalkan temannya di sini. 저하고 같이 일하는 파트시는nya dulu ya, ini nennya itu penanda topik ya. Kalau yang ini nennya modifier yang. Saudara Bat yang bekerja bersama dengan saya
참 부지런한 사람입니다. adalah orang yang sangat apa? Rajin. rajin, 참 itu artinya sangat ya. Adalah orang yang sangat rajin. 아침에 일찍 일어나서 nah, di pagi hari itu bangun awal, 일찍, bangun lebih awal. Lalu 운동도 하고 berolahraga, 청소도 합니다 dan juga bersih-bersih. Karena berarti kan dia memperkenalkan temannya itu orang yang sangat rajin, ya. 경료 소개. Kemudian nomor 2, 업무 소개. Perkenalan 업무. Kerjaan. Tentang job desk-nya seperti apa gitu ya. Kemudian 근무 조건. Apa itu 근무 조건, teman-teman? Apa artinya 조건 itu? kondisi Kondisi kerja. kondisi Maksudnya apa kondisi kerja itu? Kondisi kerja. Itu seperti kerja, seperti yang tertuang dalam kontrak kerja ya. tangan kerja, Misalkan gini, ya, kontraknya berapa tahun? Kemudian waktu kerjanya jam berapa waktu sampai kerja, jam berapa? Gajinya berapa? Apalagi? Jam istirahatnya jam berapa? asrama, makanan, Apakah asramanya disediakan? Apakah makanannya disediakan? Nah, seperti itu ya. Jadi 근무주건 itu yang tertuang di kontrak kerja atau SLC. Kemudian 근무장소. 장소 Tempat artinya kerja. apa? Betul. Tempat kerja. tempat kerja. 네, 잘했습니다. Lanjut soal nomor 18 yang tentang apa lagi? Apa ini temanya? 18번. Ada kata apa ini teman-teman? 원래 있던 상태 그대로는 것이 가장 좋습니다. Nah, ini dari kata. 1번, Betul. 공구, Nomor 정리. 1. 1번. 공구. Ini bahasanya bukan 정리 ya. 정리. 정리. Ketemu R, itu R-nya dibaca N. 정리 ya. Apa artinya 정리? bereskan, Membereskan atau Peralatan. merapikan Peralatan. alat ya. Iya, itu jawabannya ya. Peralatan. Ini saya artikan dulu. 작업장의 공구들은, nah dari sini dulu ya. Alat-alat di tempat kerja, ya, 작업장 tempat kerja. 여러 사람이 사용합니다. 사용하다 digunakan oleh 여러 사람, beberapa orang. orang, Atau kayak banyak orang ya, 여러 사람 itu nggak cuma 1, 2, tapi banyak. Kemudian 사용한 다음에, nah ini en daame ini artinya setelah. Seperti enhu ya. Setelah digunakan atau dipakai, 원래 있던 상태 그대로 놓아두는 것이 가장 좋습니다. Jadi paling bagus itu ialah hal 놓아두다, 놓다, meletakkan, ya, atau menaruh 그대로. Tahu 그대로 nggak? Sama, ya, tidak nggak berubah, sama atau seperti itu sedia kala kondisi 상태 있던 sedia kala ya, yang ada 원래 itu semula atau di awalnya. Maksudnya itu kalau misalkan alat ini yang semula diletakkan misalkan di ruang A, misalkan dia harus diletakkan di ruang A, tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus diletakkan itu sesuai dengan tempat awalnya ya, tempat semulanya. Kemudian 제 자리에 갖다 놓지 않거나 섞어 놓으면 jika 놓지 않거나 tidak diletakkan ya, atau di ini kata juga artinya sama ya, membawa atau meletakkan ke 제자리 tempat semula, tempat sedia kala, atau 섞다 mencampur ya, dicampur, maka 다음에 nanti atau berikutnya, ke depannya, 사용하는 사람, orang yang menggunakan itu 불편할 수 있습니다. Bisa merasa tidak nyaman. Iya. Kan kalau misalkan nggak sesuai dengan tempat semula kan jadi berantakan ya. Menyulitkan orang lain gitu. Jadi ini tentang apa? Membereskan. Diletakkan di tempat yang semula gitu ya, alat-alatnya. Kemudian nomor 2 ada 공구 구입.
Apa guib artinya? Membayar. Membeli. Kembali. Membeli Membayar bisa nggak sih? kurang tepat. Kalau membayar itu neda. Neda atau gisanhada juga bisa ya. Kalau ini lebih ke kayak sada, membeli. Membeli barang. Nomor 3, gonggu wici. Apa wici? Lokasi. Lokasi. Lokasi atau letaknya alat. Gonggu suri, perbaikan alat. Baik. Lanjut ke soal nomor 19 ya. Ini bacaan panjang teman-teman. Yang benar. Ilbon. Nah, langsung temu jawabannya. Ilbon indita. Ya, betul sekali. Teman-teman kalau misalkan nggak ada waktu, boleh pakai trik cepat ini. Tapi kalau misalkan kurang yakin, tapi masih ada waktu, silakan dibaca lagi gitu ya. Ini kalau misalkan waktunya sudah mepet. Jadi kalau soal panjang seperti ini, kita langsung lihat ke pilihan gandanya ya. Ini pertanyaannya ialah yang benar ya, yang sesuai. Nah, kita lihat kita satu dulu ya. 고기는 daging 자기 접시에 털어서 먹습니다. Daging itu dimakan dengan dolta itu mengambil ya atau menyendokkan, diambil ke 자기 접시. Piringnya sendiri. 자기 itu artinya sendiri ya, kayak 자기 소개, perkenalan diri. Nah, kita langsung lihat bagian daging diambil ke piringnya lalu dimakan. Nah, itu ada di yang paling bawah teman-teman ya. Ini 식탁위에서 고기를 구워 먹거나 찌개를 끓여 먹을 때는 각자의 접시에 조금씩 덜어서 먹으면 됩니다. Nah, ini sama seperti nomor 1 ya. Jadi kalau daging itu bisa diambil ke piringnya masing-masing, kemudian baru dimakan ya. Nah, kita langsung ke sini teman-teman. 식탁 위에서 di atas meja makan, 고기를 구워 먹거나 찌개를 끓여 먹을 때 saat makan dengan memanggang atau membakar daging ataupun merebus jjigae sup kental, itu maka 면되다 bisa atau boleh atau tinggal dimakan saja dengan mengambil. Jadi dagingnya atau mungkin supnya itu silakan disendokkan sendiri atau diambil sendiri ke 조금씩 sedikit demi sedikit ke piringnya 각자. 각자 artinya apa? Masing-masing orang atau sendiri-sendiri. Tiap-tiap orang itu boleh ngambil ke piringnya masing-masing. Ini sama seperti nomor 1. 자기. Sama kayak 각자 ya. Itu. Jadi nomor 1 jawabannya. Yang nomor 2. 반찬은 lauk 한 사람이 satu orang 한 가지씩 먹습니다. Apa ini? Dimakan 한 가지. Per satu macam. Jadi kalau lauk itu per orang hanya makan satu macam aja. Kita cari bagian bancan teman-teman. Bancan ada di mana? Di atas ya. Nah ini. 반찬이나 찌개 같은 음식은 다른 사람들과 나누어 먹습니다. Nah, kalau itu lauk ya, makanan seperti lauk atau 찌개, sup kental, 다른 사람들과 나누어 먹다. Apa ini? 나누다, berbagi. Makan dengan berbagi dengan orang yang lain, ya. Jadi kalau lauk itu tidak per orang itu sendiri satu, makan sendiri itu tidak, per macam itu tidak, tetapi bisa berbagi dengan orang lain ya. Kalau kalian pernah lihat orang Korea atau drama Korea, kalau makan itu kan di meja kan banyak sekali makanan ya. Kemudian untuk lauknya kan diambil, siapa sih boleh ngambil ya. Mau ngambil ikan, mau ngambil apa itu? Ayam, daging, atau mungkin sup kimchi jjigae itu tidak harus per orang satu jenis, tapi boleh banyak ngambil ya, karena banyak lauknya. Karena apa? Kalau lauk dengan jjigae itu berbagi, share dengan orang lain ya. Jadi ini salahnya bukan satu orang itu satu jenis ya, tapi boleh
berbagai ya, 여러 가지, berbagai jenis. Kemudian nomor 3, 밥과 국, nasi dan sup 다른 사람과 함께 먹습니다. Dimakan bersama dengan orang lain. Kita lihat bagian nasi dan 국. Nah ini 밥과 국. Kalau nasi dan lauk itu apa? 한 사람이 한 그릇씩 먹으면 되다. Nah, khusus nasi sama sup ya. 국 itu sup yang kuahnya melimpah ya. Itu satu orang. 한 사람, 한 그릇. Per orang itu ya satu sendiri, satu mangkok sendiri, tidak bisa sharing ke yang lain ya. Kalau ini kan dia bisa dimakan dengan orang lain. Ini salah. Ini kebalikannya yang nomor 2 tadi ya. Jadi ini kalau yang nasi dan sup itu tidak bisa kalau bersama orang lain. Per orang itu punya mangkok sendiri, mangkok nasi sendiri, mangkok sup dimakan sendiri, gitu ya. Nomor 4. 식탁 위에서 di atas meja 찌개를 끓이지 않습니다. Tidak merebus 찌개. Nah, tadi 식탁 위에서 고기를 구워 먹거나 찌개. Nah, ini ada. Jadi mereka itu juga selain membakar, memanggang daging langsung di atas meja, itu juga ini merebus. Ya, merebus 찌개nya di atas meja, ya. Kalau kalian pernah makan di restoran Korea ya, kan merebus kompornya itu kan di atas meja ya. Jadi mereka itu merebus jjigae di atas meja. Gitu ya. Soal terakhir nomor 20 teman-teman. Nah, ini jawabannya apa? Ambon. Sambon. 바닥에 앉아서 생활하는 한국 사람들이 많아졌습니다. Artinya gimana? 한국 사람들이 dari sini dulu ya. Orang Korea yang 생활하다, yang hidup berkehidupan dengan cara dengan duduk dalam di lantai itu manajos. Apa manajota? menjadi banyak. Kalau ajida artinya bukan menjadi ya, semakin. Semakin banyak. Apakah di sini semakin banyak orang yang itu tinggal atau hidup dengan duduk di lantai? Berapa jawabannya? Ilbon. Ibon nomor 2. Kita cek yang nomor 3 dulu ya. Jadi semakin banyak orang Korea yang hidup atau tinggal dengan cara duduk di lantai. Apakah semakin banyak di sini? Cari bagian ini, orang yang tinggal dengan duduk. Itu sama seperti ini teman-teman. Kalau kedua, ini. 요즘은 침대나 식탁 등이 서양에서 들어오면서 조화식 생활하는 사람들이 줄었. Nah, di sini bukan semakin banyak, tapi semakin berkurang. Kenapa? Ya, ini ya. Orang-orang yang tinggal, ini sama ya, juasik sama badaki antai ini sama. Artinya duduk di lantai atau lesehan, ya. Juasik itu ada di buku jilid 1 ya. Nah, orang yang tinggal dengan cara duduk lesehan itu berkurang. Myeonso, seiring dengan masuknya apa? Cinde, kasur atau meja dari barat akhir-akhir ini. Kan kalau kita pakai kasur kan nggak di lantai lagi kan, di atas. Pakai meja, pakai kursi, bukan duduk di lantai. Makanya kan semakin berkurang orang yang tinggalnya itu dengan cara juasik atau duduk di lantai. Jadi ini kurang tepat ya nomor 3 ya. Bukan mana kita. Jurota, berkurang. Yang Ibon dulu ya, tadi ada yang jawab nomor 2, Ibon. 식당에서 식사할 때, ketika makan di restoran, 신발을 꼭 벗고 들어가야 합니다. Harus masuk, kok ini menekankan ya, harus wajib. Dengan melepas alat, pasti enggak ini, harus melepas semua enggak? Di semua restoran di Korea? Enggak. Tidak semua, ini salahnya kok harus pasti melepas ya. Ini ada di mana teman-teman? Di paling bawah. Iya. Ini
Saya tunjukkan ya. 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Ada juga restoran yang kalau siksahada makannya itu dengan cara kalau masuknya melepas alas kaki atau lesehan, ya. Maksudnya ada juga itu ya ada yang melepas, tapi ada juga yang tidak melepas. Jadi tidak Itu semua. tidak harus semuanya itu melepas. Tidak ada kata-kata yang mengharuskan kan di sini. Kayak pilihan, ada yang melepas, ada yang juga tidak melepas. Jadi ini salah ya. Berarti yang mana Ilbon, jawabannya? Ilbon. Iya, nomor 1 yang betul ya jawabannya ya. 1번. Nah, apa ini? 언더문화의 영향으로 좌식 문화가 발달하였습니다. Budaya 좌식 atau duduk di lantai karena pengaruh budaya ondol itu baldal, berkembang atau maju. Nah, ini sama maknanya seperti kalimat yang pertama, ya. Meskipun ini agak berbeda kata-katanya. 한국 사람들은 orang Korea 언더 문화의 영향으로 좌식 생활에 익숙합니다. Terbiasa atau beradaptasi pada kehidupan wasik duduk di lantai karena pengaruh ini yang ada pengaruh ya, pengaruh atau dampak dari budaya ondol. Tahu ondol teman-teman? Ondol? Ondol Panas apa? lantai. Gimana? Panas ya? Iya, betul. Ini ondol itu ialah sistem pemanas lantai khas Korea, ya. Jadi kan kalau zaman dulu itu kan nggak ada pemanas elektronik ya. Jadi mereka pakai batu bara atau pakai tungku itu menghangatkan lantai. Makanya mereka kan sering banget itu duduk di lantai, tidur di lantai, atau makan di lantai, kan supaya hangat. Lah, karena pengaruh itulah ya, makanya terbiasa. Nah, ini berkembang. Nah, sampai sekarang pun juga seperti itu ya, meskipun juga banyak apa ada kursi, meja yang masuk pun masih tetap ada orang yang hidupnya dengan cara duduk di lantai. Saya lanjutkan diartikan ya. 아khir-akhir ini 침대나 식탁 등이 서양에서 들어오면서 seiring dengan masuknya kasur atau meja dari barat, ini barat soyang. Jadi semakin berkurang orang-orang yang tinggal atau hidup dengan juasik atau duduk di lantai, lesehan. Tetapi ya, Yo Junhee masih ada 방 바닥 앉는 곳에 익숙한 사람들이 많습니다. Masih banyak juga orang yang terbiasa padahal duduk di lantai kamar ya. Nah, ini tuh jangan sampai ketipu dengan yang nomor 3 ya. Ini memang agak sedikit mengecoh ya. Jadi, meskipun berkurang ya, tetapi masih banyak juga orang yang terbiasa dengan apa? Masih tetap duduk di lantai kamar. Sampai sekarang pun juga masih ada ya, tidak hilang. Kemudian, 그래서 oleh karena itu, 대부분 sebagian besar 한국 사람들은 orang Korea 집에서 신발을 신지 않다. Tidak memakai alas kaki di rumah ya. Kemudian 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Ada juga restoran yang makan itu dengan masuk melepas alas kaki atau sepatu.